Lu pernah nggak pengen banget nih ngelakuin sesuatu, tapi kok nggak mau mulai ya? Biasanya itu bukan karena sibuk, tapi gara-gara lu takut. Misalnya nih ya, takut nggak berhasil lah, atau mungkin lu takut diketawain, atau malah mungkin lu takut salah, atau yang paling sering kejadian sama gue juga sih ya, takut ngecewain orang tua. Kalau ya sebenarnya lu nggak bakal sendiri guys, karena kadang ya yang bikin kita gagal tuh bukan karena kita kurang pinter atau karena apapun gitu ya, tapi karena kita berhenti duluan sebelum kita mulai. Nah, ini sering banget bikin orang tuh gagal. Itu pernah banget, dan gue inget nih waktu itu gue pengen banget daftar beasiswa. Gue udah buka formnya sebenarnya, berkali-kali gue buka formnya, tapi tiap gue mau isi nih, gue tuh mikir gini, kayaknya gue nggak layak deh sebenarnya. Atau mungkin kayak lu pernah juga nggak mau apply kerja, tapi lu nggak apply. Kenapa? Karena lu mikir kayaknya gue nggak pas deh di sini. Nanti kalau misalnya gue nggak lulus, yang ada gue malu-maluin. Akhirnya gue nggak daftar, dan itu sebenarnya jadi salah satu penyesalan yang masih gue ingat sampai sekarang sih soal beasiswa tadi. Gue menyadari ya, ternyata yang bikin gue stuck itu bukan karena prosesnya tuh susah, tapi karena bayangan gagal di kepala gue tuh lebih besar daripada kenyataan yang seharusnya atau ada gitu. Nih ya, gue coba untuk jelasin apa itu sebenarnya fear of failure, karena kondisi ini tuh sebenarnya dinamakan sebagai fear of failure. Ada satu association namanya APA, American Psychological Association. Katanya gini, fear of failure itu bukan cuma takut gagal, tapi lu takut dihukum secara sosial karena kegagalan yang lu buat di dunia nyata. Nah, di dunia nyata ini tuh muncul kayak takut ngomong karena takut diketawain, takut mulai bisnis karena takut bangkrut, takut apply kerjaan karena takut ditolak. Jadi fear of failure itu bikin lu tuh cuman berani buat main aman, tapi hidup yang terlalu aman itu nggak bakal pernah berkembang guys. Ingat ya, sekali lagi gue kasih tahu, main yang terlalu aman itu nggak akan pernah bikin lu berkembang. Gue kasih tahu tanda-tanda kalau lu takut gagal ya. Ini lu harus notice banget sama badan lu sendiri sih. Coba cek gini, misalnya lu itu ngalamin beberapa hal ini. Yang pertama nih, lu nunda terus padahal lu punya waktu banyak. Misalnya lu punya tugas presentasi nih, dan lu tuh udah tahu sebenarnya topiknya apa, tapi lu kayak baru mulai ngerjain hamin satu malam, padahal waktu lu ada. Terus lu bilang nunggu mood dulu deh, padahal hasilnya kayak lu takut hasilnya nggak bagus. Misalnya nih kayak lu mau ngerjain tugas sekarang jam 8.53, biasa suka dibuletin tuh kalau Gen Z tuh jam 9 deh ngerjainnya. Jadi kayak lu tunda dulu biar lu punya alasan kalau gagal akhirnya. Jadi kalau misalkan gagal, nanti lu bakal mikir kayak gue cuma kurang waktu, padahal sebenarnya itu cuma bentuk dari perlindungan ego lu sendiri gitu. Yang kedua nih, lu tuh ngasih standar terlalu tinggi sampai lu sendiri tuh takut mulai. Contohnya gini, lu pengen banget mulai bikin konten, tapi lu bilang sama diri lu sendiri kayak gue mau mulai pas udah punya kamera bagus, ruangan kedap suara, dan skrip sempurna. Padahal lihat aja nih konten gue pakai kamera handphone, ruangan seadanya, dan audionya biasa-biasa aja gitu. Lightingnya juga biasa-biasa aja. Terus sebenarnya kayak excuse doang karena lu tuh sebenarnya takut buat mulai gitu. Jadi hasilnya udah sesuai ekspektasi. Kalau misalkan lu mulai sekarang, lu mikirnya gitu. Jadi lu pasang standar yang tinggi banget biar lu tuh nggak harus mulai. Yang ketiga nih, lu lebih sering mikirin skenario terburuk daripada kemungkinan berhasil. Misalnya gini, lu pengen apply kerjaan impian lu, misalnya di company impian yang lu suka gitu, tapi di kepala lu tuh kayak, duh gue pasti ditolak, caranya bakal ngejek CV gue ini pasti, atau CV gue kurang nih pasti nih, nggak ATS friendly nih, atau dan sebagainya lah ya. Kalau gagal, harga diri gue hancur misalnya gitu. Akhirnya lu tuh nggak apply sama sekali. Padahal bisa jadi sebenarnya kalau misalkan lu apply, lu lolos guys, tapi karena ketakutan itu lebih kuat daripada logika lu sendiri, lu jadi nggak pengen buat apply kerjaan yang memang lu sebenarnya suka banget. Selanjutnya nih ya, over prepare tapi lu nggak pernah eksekusi. Lu sebenarnya nonton semua video YouTube gue misalnya tentang self improvement, lu udah baca 5 buku, terus lu udah riset sampai jam 2 pagi gitu, tapi lu nggak pernah sekalipun upload konten. Misalnya konteksnya lu pengen bikin konten ya, lu nggak pernah kirim lamaran, misalnya konteksnya lu pengen kerja, nggak pernah presentasi di ide lu, misalnya konteksnya lu adalah mahasiswa yang memang pengen dapet IPK bagus. Karena gini, makin banyak lu tahu, makin besar rasa takut yang lu punya. Jadi tuh kayak lu siap perang tapi nggak pernah mau maju ke medan kayak gitu. Gue pengen tahu deh sebenarnya apa sih satu hal yang pengen lo lakuin tapi lo tahan karena mungkin lo takut gagal. Mendingan lo tulis sekarang di kolom komentar deh. Siapa tahu abis lo nulis ini, lo jadi berani mulai. Dan kalau emang menarik, komentarnya gue bakal bahas di video selanjutnya kali ya. Nih, gue kasih tahu cara buat hadapin takut gagal. Yang pertama gini, lo harus tanya sama diri sendiri. Kalau gagal, emang kenapa? Banyak banget dari kita yang kayak takut sama asumsi, bukan realita nih. Misalnya gini, kalau gue ditolak kerja, berarti gue yang payah. Padahal, semua orang tuh pernah ditolak. Dan yang sukses adalah orang yang nyoba terus. Yang kedua gini, lo selalu ngebayangin skenario terburuk. Tapi, itu sebenarnya harus lo hadapin. Jadi, bayangin skenario terburuk, tapi terus hadapin aja. Tanyanya gini, ke diri lo sendiri. Kalau ini gagal, apa yang bakal kejadian? Dan bisa nggak gue handle kira-kira? 90% jawabannya sebenarnya bisa pasti. Karena emang nggak enak sih gagal itu. Tapi ya gagal bukan akhir dunia guys. Gue kayak udah bisnis gagal ke 8-9 kali, tapi gue tetap jalanin aja gitu. Yang ketiga nih, lu mulai kecil tapi jalan terus. Jadi instead of waiting for something to become perfect, you seek for perfections because there is no perfect condition, but there is always be a better condition. Daripada mikir kejauhan nih, mendingan mulai dari langkah kecil deh. Bikin draft, kirim email, latihan sendiri. Kecil sih emang, tapi kayak itu bukti kalau lu tuh lagi moving, lagi maju gitu. Yang keempat, lu ubah mindset deh. Gagal itu sebenarnya data, bukan drama. Nah, ini sering banget kejadian nih. Gagal itu data, bukan drama. Setiap gagal, lu dapet info nih, cara mana yang nggak berhasil. Ya kayak ilmuwan aja sebenarnya sih. Gagal itu kayak sinyal buat coba cara baru, bukan
sinyal buat berhenti. Jadi gini guys, lo tuh nggak harus jadi berani 100% buat mulai sesuatu. Lo tuh cuma butuh cukup berani buat ambil satu langkah pertama. Jadi kayak small baby steps itu more important daripada lo take a very big leap buat anything. Karena gagal itu bukan lawan dari sukses. Gagal itu bagian dari jalan menuju sukses. Ingat ya, gagal itu bukan lawan dari sukses menurut gue. Gagal itu adalah bagian dari jalan menuju sukses. Jadi mulai sekarang mendingan gini, jangan pernah nunggu mental lo siap 100%. Lo mendingan mulai aja dulu. Lo bisa grow sambil jalan pelan aja lo grow. Dan kalau video ini kena di lo, mendingan lo share juga ke teman-teman lo yang lagi stuck juga. Dan jangan lupa subscribe, karena besok kita bakal bahas soal gimana cara ngadepin rasa minder yang suka tiba-tiba muncul padahal lo udah capek-capek buat usaha. Sampai ketemu besok, dan inget ya satu hal ya, action kecil lo hari ini tuh lebih berharga daripada rencana besar yang nggak pernah mulai. Follow gue di TikTok dan juga di Instagram di @davaspeaks untuk dapetin banyak banget tips self improvement lainnya. See you.